Hai semua, halo, selamat hari Minggu. Makasih ya buat adik-adik yang udah mengumpulkan aktivitas minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Pagi adik-adik, selamat siang, selamat malam, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Rani di ibadah hari Minggu pelayanan anak PPIP Immanuel Depok. Apa kabar adik-adik? Udah mulai bosen kah di rumah? Tapi Kak Rani salut banget sama adik-adik karena masih tahan di rumah. Karena kita sekarang lagi pandemi gini, jadi kalau bisa adik-adik tahan-tahan untuk keluar dan main di rumah, oke? Nah, karena kita sudah lama tidak ketemu, Kak Rani mau ajak adik-adik untuk nyanyi Kasih Yesus begitu mulia. Musik! Kasih Yesus begitu mulia, kasih Yesus begitu mulia, kasih Yesus begitu mulia, Yesus yang mulia. Tinggi, 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 tiada yang lebih tinggi dalam, tiada yang lebih dalam luas, tiada yang lebih luas, Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, gimana tadi lagu pertama kita? Udah cukup bikin adik-adik capek belum? Kak Rani sih belum capek ya, makanya Kak Rani mau ajak adik-adik untuk kita nyanyi satu lagu lagi, yaitu Mari Kita Bersukaria. Musik! Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta ini. Haleluya. Bila karena hati yang sedih, Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke, karena tadi kita udah menyanyikan dua lagu, sekarang Kak Rani mau ajak adik-adik untuk masuk ke ibadah. Nah, sebelum kita mau masuk ke ibadah, Kak Rani mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, walaupun di dalam pandemi ini kami tetap bersyukur, kami tetap semangat untuk masuk ke dalam ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau sertai kami supaya ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang siapa yang sudah mau mendengarkan firman Tuhan? Coba diangkat tangannya, karena mau lihat, coba nggak kelihatan. Nah, ternyata udah ada 2 juta anak-anak Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Rani mau ajak adik-adik untuk nyanyi Yesus sayang padaku. Musik. Pakai daya ya adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya Kak. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik lipat tangan, adik-adik tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin kakak kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan yang pimpin hati
Pembacaan kita terambil dari kitab Korintus 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Ayo, Korintus perjanjian apa? Lama apa baru? Baru ya. Coba adik-adik cari kor. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Dan ada ketemu 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Udah ketemu ya? Bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa didengarin, dan yang udah bisa baca, yuk kita baca bareng-bareng dengan suara lantang. Yuk, 1, 2, 3. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi mengujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah kerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah kerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Nah, adik-adik, kitab Korintus itu merupakan surat dari seorang rasul kepada jemaat di Korintus. Ada yang tahu nggak siapa itu rasulnya? Ya, benar, si Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dahulunya sangat membenci orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi orang-orang pengikut Yesus atau kita sebut sekarang Kristen dikejar-kejar sama dia cari, dia bunuh. Nah, tapi sekarang dia sudah bertobat dan berubah namanya jadi Paulus. Dahulunya dia namanya Saulus. Ketika dia bertobat, dia berubah nama jadi Paulus. Nah, kalau adik-adik penasaran mau cari tahu tentang kisahnya Paulus, adik-adik bisa buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Nah, balik lagi ke pembacaan kita di 2 Korintus ini, yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus, itu berisikan tentang terdapat rasul-rasul palsu di jemaat Korintus. Kenapa bisa disebut rasul palsu? Nah, mereka itu memberitakan firman Tuhan untuk dipuji sama orang. Nah, perbuatan kayak gitu tulus hati apa enggak ya adik-adik? Enggak ya. Dia mau memberitakan firman Tuhan, mau berbuat baik, tapi ada maunya. Dia mau supaya orang-orang melihat dia. Nah, tapi berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Korintus untuk
supaya mereka mengalami firman Tuhan, untuk mereka mengenal firman Tuhan, dan bukan untuk dipuji orang-orang. Rasul Paulus melakukannya dengan tulus hati dan juga berpegang kepada Roh Kudus. Nah, kita baca yuk di ayatnya yang kelima dan keenam. 1, 2, 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Nah, dari ayat ini Paulus sampaikan kalau dia tuh sanggup bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Roh yang berasal dari Allah ada di dalam dirinya. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, perbuatan baik apa yang biasanya adik-adik lakuin sehari-hari? Coba kita cari contohnya ya di saat di sekolah. Kalau ada temennya yang kesusahan, adik-adik bantuinnya dengan tulus hati nggak? Dengan tulus ya, bantuin. Jangan malah marah-marah. Ah, kamu bukannya tahu terima kasih. Tapi kita bantuin dengan tulus hati. Nah, kalau di rumah bantuin mama papa, cuci piring, bantuin beresin kamar, bantuin nyapu rumah dengan tulus hati. Jangan minta imbalan ya. Nah, lewat perbuatan kita sehari-hari, kita bisa mencerminkan karakter Kristus. Yuk kita baca lagi dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, adik-adik, kita ini suratnya Kristus loh. Kita surat, tapi bukan surat yang ditulis ya. Kita ini suratnya Kristus. Dengan perbuatan kita sehari-hari, kita bisa menyampaikan pesan Tuhan. Makanya adik-adik, kakak Tita mengajak adik-adik untuk mau berdoa tiap hari, mau baca Alkitab, supaya perbuatan kita bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita bisa berlaku dengan rendah hati, tulus hati, membantu orang tua, teman-teman, dan yang lain-lain. Yuk, kita tutup Alkitab kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan yang ajar kami, ajar hati kami, agar kami mau taat Engkau, kami mau melakukan kehendak-Mu di setiap hari kami. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bantu kami dalam menjalaninya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, supaya kita bisa melakukan apa yang tadi kita dengar dari Kak Tita di kehidupan kita sehari-hari, agar dalam kata, perbuatan, tindakan kita itu bisa mencerminkan kalau kita ini anak Tuhan. Musik.
aktivitas ibadah hari ini Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir. Sekarang kami mau kembali ke kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pegang tangan kami agar kami bisa menjalani hari-hari kami bersama-mu saja. Adik-adik, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, sekarang ibadahnya udah selesai nih. Kita mau kembali ke kehidupan kita masing-masing. Tapi tidak lupa dong, kita mau ngapain? Janji iman kita 10 jari tidak ada. Karena hitungnya 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan